tumbuh berkembang berbuah-buah di dalam Engkau. Urapi Tuhan hamba-Mu yang bahkan firman-Mu, urapi kami semua yang hadir pada saat siang hari ini. Dan kami percaya lewat firman-Mu Tuhan Yesus kami boleh dipulihkan, kami boleh mendapat jawaban yang pasti dari lewat firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut berkat firman-Mu pada saat siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang di luar, haleluya. Puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat ibadah buat kita semua. Yang di dalam, yang di luar, yang di rumah. Mari kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kembali kepada tema gereja kita 2020. Persiapkan dirimu. Apalagi yang harus kita persiapkan saudara? Yang harus kita persiapkan adalah menjadi penyembah yang benar. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama Yohanes pasal 4, 23, 24. Kita akan lihat firman Tuhan menjadi penyembah yang benar. Kita akan baca bersama-sama 2 ayat ini. 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan. Banyak kita mengetahui ayat ini saudara. Ayat ini adalah perkataan dari Yesus sendiri. Yang Yesus katakan kepada seorang perempuan. Perempuan Samaria. Bukan seorang perempuan yang baik, tapi seorang perempuan yang punya kelakuan yang buruk. Kenapa Yesus berkata seperti ini? Akan tiba saatnya penyembah-penyembah yang benar itu akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Yesus berkata seperti ini saudara, karena konsep dari perempuan Samaria ini, penyembah yang benar itu kalau mereka menyembah di Gunung Gerisim yang ada di Samaria. Samaria itu adalah ibu kota daripada kerajaan Yehuda. Kalau kita membaca kitab 1 Raja-Raja, maka sejarah di sana mencatat setelah Raja Salomo mati, lalu terpecahlah kerajaannya menjadi 2 kerajaan. Yang pertama kerajaan Yehuda, lalu yang kedua kerajaan Israel. Kerajaan Yehuda itu ibu kotanya di Samaria dan kerajaan Israel itu ibu kotanya di Yerusalem. Nah, orang-orang di Yerusalem, di kerajaan Israel, mereka berkata penyembah yang benar itu kalau mereka menyembah di Yerusalem. Nah, perempuan Samaria ini juga punya konsep sendiri. Penyembah yang benar itu kalau dia menyembah di Gunung Gerisim yang ada di Samaria. Di Gunung Gerisim itu ada bait Allah yang dibangun oleh kerajaan Yehuda, saudara. Dan di sanalah mereka menyembah kepada Allah. Lalu di Yerusalem juga ada bait Allah dibangun di sana, di mana kerajaan Israel menyembah di sana. Waktu Yesus mendengar apa yang disampaikan oleh perempuan Samaria ini, Yesus katakan 2 ayat ini. Bahwa akan datang dan tiba saatnya penyembah yang benar itu akan menyembah Bapanya di dalam roh dan kebenaran. Artinya apa saudara? Waktu kita dengar perkataan Yesus ini, penyembahan yang benar itu bukan lagi ditentukan kepada tempatnya. Bukan lagi ditentukan kepada arahnya. Bukan lagi ditentukan kepada kiblatnya saudara. Tetapi penyembah yang benar itu kalau dia mampu menyembah Bapanya di dalam roh dan kebenaran.
Jadi bukan lagi di Samaria, bukan lagi di Yerusalem. Penyembah yang benar itu kalau dapat menyembah di dalam roh dan kebenaran. Apa penyembah itu, saudara? Penyembah itu sama dengan pemuja. Yang artinya orang yang menyembah atau orang yang memuja. Di sini kita bisa lihat bahwa penyembah itu berbicara tentang orangnya. Waktu Alkitab katakan penyembah, itu bicara tentang orang yang menyembah sesuatu. Nah, ada penyembah yang benar, ada penyembah yang tidak benar, dan ada penyembah palsu atau penyembah tiruan. Apa penyembah yang tidak benar itu, saudara? Penyembah yang tidak benar itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Karena mereka tidak percaya kepada Yesus, tidak mungkin mereka menyembah kepada Yesus. Waktu mereka menyembah kepada yang bukan Yesus, ini namanya penyembah yang tidak benar. Lalu ada lagi penyembah tiruan atau penyembah palsu, saudara. Sepertinya dia menyembah yang benar, padahal dia menyembah yang tidak benar. Sepertinya sama, sebenarnya tidak sama. Dan nanti, saudara, menjelang kedatangan Yesus kedua kali, antikristus itu, lawan dari Kristus itu, dia akan memakai rupa-rupa mujizat. Untuk mereka orang menyembah kepada dia. Waktu orang menyembah kepada antikristus, dia menyembah kepada yang tiruan, yang palsu, bukan yang benar. Nah, saya menyampaikan firman Tuhan ini hanya menyampaikan firman Tuhan tentang penyembah yang benar. Saya tidak menyampaikan firman Tuhan penyembah yang tidak benar, penyembah tiruan atau penyembah palsu itu. Saya akan menyampaikan penyembah yang benar. Penyembah yang benar di sini menunjuk kepada orang percaya. Yang bisa menyembah dengan benar itu hanya orang yang percaya, saudara. Orang yang tidak percaya, dia tidak bisa menyembah dengan benar. Pertanyaannya adalah, apakah orang percaya pasti menjadi penyembah yang benar? Yesus katakan tiba saatnya akan datang orang menyembah Bapa pada roh dan kebenaran. Ini menuju kepada orang percaya yang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, pertanyaannya adalah, apakah orang percaya pasti menjadi penyembah yang benar? Saya jawab, belum tentu. Ada orang percaya yang memiliki penyembahan yang benar, tetapi justru lebih banyak mereka tidak punya penyembahan yang benar. Hanya sedikit orang percaya yang memiliki penyembahan yang benar, justru lebih banyak adalah orang percaya yang tidak memiliki penyembahan yang benar. Apakah penyembah yang benar itu, saudara? Saya jawab, yang menyembah Allah yang benar. Dan Allah yang benar itu adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Waktu kita menyembah kepada Allah di dalam Yesus Kristus, inilah penyembahan yang benar, saudara. Kita menyembah bukan kepada Allah yang tidak benar, tetapi Allah yang benar, Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, ada orang yang tidak menyembah Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran pasal 20, kita akan lihat 3 ayat di sana, 3-5. Saya bacakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun
yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Di sini ada firman Tuhan, saudara, yang ditujukan kepada umat Allah di perjanjian lama. Firman Tuhan katakan kepada umat Allah di perjanjian lama, jangan ada padamu Allah lain. Artinya Tuhan tidak ingin atau Allah tidak ingin ada umatnya menyembah yang bukan Allah. Makanya dikatakan jangan ada padamu Allah lain. Berarti saudara, ada Allah yang benar, Allah yang tidak benar. Allah yang tidak benar itu adalah Allah yang lain di luar Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Lalu dikatakan juga jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Apakah menyerupai yang ada di langit di atas? Apakah menyerupai yang ada di bumi ini? Atau menyerupai apa yang ada di bawah bumi, di bawah air itu, saudara? Jangan buat patung apapun yang menyerupai apapun. Dan jangan sujud menyembah kepadanya. Kenapa? Karena Allah itu cemburu, saudara. Dia tidak ingin penyembahan yang diberikan kepada dia, diberikan kepada yang lain. Dan kalau ada orang yang menyembah Allah yang lain, Allah katakan, Allah benci orang itu dan Allah akan hukum sampai keturunan ketiga dan keturunan keempat. Siapa yang disebut keturunan ketiga itu, saudara? Bapak satu, keturunan kedua anak, ketiga cucu, keempat cicit, buyut, apa sih? Terserahlah. Ya, karena ada yang bilang cicit, ada yang bilang buyut, terserah. Yang jelas keturunan ketiga cucu, keturunan keempat yang tadi itu. Nah, waktu Allah melihat ada orang yang menyembah kepada penyembahan yang tidak benar yang dikatakan Allah yang lain itu. Lalu mereka buat patung menyerupai apapun disembah selain Allah yang benar itu. Allah katakan Allah hukum mereka sampai keturunan ketiga dan keturunan keempat. Itu sebabnya saudara, waktu kutuk diturunkan oleh orang tua, kutuk itu bisa diturunkan sampai generasi ketiga dan generasi keempat. Makanya kalau kita orang tua tidak memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita, kita akan turunkan kutuk kepada mereka. Kutuk yang pertama, keturunan kedua, keturunan ketiga, sampai keturunan keempat. Makanya kan kalau orang yang sudah percaya kepada Yesus yang latar belakangnya menyembah kepada Allah yang tidak benar, maka diputuskan kutuk ini, saudara. Supaya apa? Supaya tidak lagi berlaku kutuk ini sampai keturunan kita yang seterusnya. Dan yang bisa memutuskan kutuk itu adalah di dalam nama Yesus Kristus. Kenapa kita harus menyembah Allah yang benar? Karena ada orang yang menyembah Allah yang tidak benar. Mereka buat patung-patung, lalu mereka sembah patung itu, saudara. Patung terserah apa hobinya dibuat patung itu. Kalau saudara ke Bali, saudara lihat macam-macam patung, saudara. Katanya kalau yang sudah dikasih kembang apa itu, melati ya, itu sudah ada setannya katanya. Yang belum berarti belum diisi. Lalu banyak orang di sana yang gak pinter ngelukis, bisa ngelukis waktu masuk roh yang ngelukis itu dalam hidup orang itu. Saudara yang saya kasihi, kita harus menjadi penyembah yang benar. Yang menyembah kepada Allah yang benar. Pertanyaannya adalah, mengapa kita orang percaya harus menjadi penyembah yang benar? Coba kita lihat ayat 23-nya lagi, Yohanes pasal 4. Saya bacakan.
Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Perhatikan, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kenapa kita orang percaya harus menjadi penyembah yang benar? Ayat 23 ini katakan, karena Bapa menghendakinya. Jadi kehendak Bapa kita, saudara, kehendak Allah kita, kita menjadi penyembah yang benar. Kita orang menjadi penyembah yang benar. Kata menghendaki di sini, saudara, dalam terjemahan lain ditulis dengan 3 kata. Yang pertama kata menuntut, yang kedua kata mencari, yang ketiga kata berkenan. Kenapa kita harus menjadi penyembah yang benar? Karena Allah menuntut seperti itu di dalam kehidupan kita. Karena Allah mencari penyembah seperti itu, saudara. Karena Allah berkenan kepada orang-orang yang menjadi penyembah yang benar. Artinya penyembah yang tidak benar, Allah tidak berkenan kepada orang itu. Itu sebabnya saudara, kalau kita sudah percaya kepada Yesus, percayalah hanya kepada Yesus. Jangan kepada yang lain. Gara-gara cowok ganteng pindah penyembahannya. Gara-gara cewek cantik pindah penyembahannya. Gara-gara harta kekayaan pindah penyembahannya. Karena kedudukan dan jabatan pindah penyembahannya. Waktu mereka menyembah kepada Allah yang tidak benar. Firman Tuhan katakan Allah tidak berkenan dengan orang tersebut. Katakan, saya mau menjadi penyembah yang benar. Kedengaran? Katakan sebenarnya, saya mau menjadi penyembah yang benar. Puji Tuhan. Pertanyaan lagi saudara, bagaimana menjadi penyembah yang benar itu? Tadi kita lihat dalam pasal 4 ayat 23. Menjadi penyembah yang benar itu adalah waktu kita menyembah Bapa kita di dalam roh dan kebenaran. Ini penyembah yang benar. Waktu kita menyembah Bapa kita, menyembah Allah kita di dalam roh dan kebenaran. Kita menjadi penyembah yang benar. Pertanyaan lagi, mengapa menyembah Bapa harus di dalam roh dan kebenaran? Ayat 24 ya tampilkan, Yohanes pasal 4. Saya bacakan, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kenapa kita harus menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran? Karena Allah yang kita sembah itu adalah roh. Waktu kita dengar kata ini saudara, apa yang kita bisa pelajari di sana? Karena Allah yang kita sembah itu adalah roh. Apa arti Allah adalah roh itu saudara? Saya jawab, arti Allah adalah roh itu menunjukkan bahwa Allah keberadaannya berbeda dengan apapun. Allah itu tidak bersifat materi, saudara. Materi itu barang atau benda atau sesuatu yang dapat dilihat. Nah, Allah kita itu tidak bersifat materi. Seperti barang, lalu orang bisa menyembah barang itu, menyembah benda itu karena dia kelihatan. Tidak, Allah kita itu Allah yang tidak bisa dilihat. Allah kita itu juga tanpa komposisi, saudara. Apa komposisi? Komposisi itu susunan atau gubahan. Nah Allah kita itu tidak ada susunan, tidak ada gubahan di dalamnya. Kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang roh adanya.
Nah, pertanyaan lagi muncul, saudara. Kalau Allah itu roh, apa bedanya dengan manusia dan malaikat? Karena kan dalam kehidupan manusia itu ada 3 unsur. Ada unsur roh, unsur jiwa, ada unsur tubuh. Artinya manusia itu ada roh juga. Nah, apa bedanya Allah itu roh dengan roh yang ada dalam kehidupan manusia? Lalu malaikat juga disebut roh, saudara. Nah, apa bedanya Allah itu roh dengan roh manusia dan roh malaikat? Saya jawab, saudara. Roh Allah itu tidak sama atau berbeda dengan roh manusia atau roh malaikat. Kenapa berbeda, saudara? Karena roh Allah tidak ada awal dan tidak ada akhir. Roh manusia atau roh malaikat itu ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Kenapa Allah roh itu dikatakan tidak ada awal dan tidak ada akhir? Karena dia pencipta, saudara. Dia bukan yang diciptakan, dia yang menciptakan alam semesta ini dengan segala isinya. Makanya dia tidak ada awal dan tidak ada akhir. Nah, manusia itu adalah diciptakan. Malaikat itu diciptakan. Karena diciptakan dimulai dari ada, tetapi diakhiri dengan tidak ada. Kita ini manusia diciptakan oleh Allah. Makanya kita dimulai dari ada, bukan dari tidak ada. Tapi Allah pencipta itu dimulai dari tidak ada. Dan selamanya dia adalah roh yang tidak ada akhirnya. Kita manusia dimulai dengan ada, tapi memang tidak ada akhirnya roh manusia. Makanya waktu Allah menghukum kita, saudara, setelah kita mengalami kematian, belum selesai hidup kita. Ada roh yang harus kembali ke sana. Kembali sebagai apa? Penghukum atau mengalami hidup yang kekal. Itu tergantung bagaimana kita hidup di dunia ini, saudara. Nah, Allah itu roh. Itu sebabnya kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita masuk, saudara. Apakah menyembah dalam roh dan kebenaran itu? Saya lihat jam dulu, saudara. Saya sampaikan satu poin aja. Apakah menyembah dalam roh dan kebenaran itu? Kita akan lihat 3 hal di sini, saudara. Yang pertama kita lihat kata menyembah. Lalu yang kedua, menyembah dalam roh. Dan yang ketiga, menyembah dalam kebenaran. Kita akan lihat kata yang pertama, menyembah. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dimulai dengan kata menyembah. Waktu saudara mendengar kata menyembah ini, saudara, apa maksudnya menyembah itu? Menyembah itu, saudara, dipakai berkaitan dengan kelayakan, kemuliaan, dan kehormatan seseorang. Waktu seseorang menyembah, dia harus menyembah kepada yang layak menerima penyembahan. Dia harus menyembah kepada yang layak menerima kemuliaan. Yang layak menerima kehormatan. Nah, yang layak menerima kemuliaan dan kehormatan ini hanyalah Allah di dalam Yesus Kristus. Dia yang layak menerima kemuliaan. Dia yang layak kita sembah, saudara. Karena memang dia adalah Allah. Allah yang sudah menjadi manusia, menebus semua dosa manusia. Dihapuskan semua kesalahan-kesalahan kita, segala kejahatan-kejahatan kita. Dia layak kita sembah, saudara. Dia layak menerima kemuliaan, dia layak menerima kehormatan. Dari sini kita belajar, saudara, kita tidak boleh menyembah sesuatu yang tidak memenuhi 3 syarat ini. Sesuatu yang tidak layak menerima penyembahan, jangan kita berikan penyembahan kepada sesuatu itu.
Sesuatu yang tidak layak menerima kemuliaan, jangan kita sembah sesuatu itu. Sesuatu yang tidak layak menerima kehormatan, jangan kita sembah sesuatu itu, saudara. Nah, saya mau tanya kepada saudara, apakah patung itu layak menerima penyembahan kita? Tidak. Waktu saudara lihat kita masuk masa pandemik ini, COVID-19. Bagaimana di India sana, saudara? Mereka buang patung-patung itu ke laut, ke sungai. Mereka katakan, apa ini gak bisa nolong kita? Dia gak bisa nolong kita. Dia hanya diam di tempat. Artinya apa? Memang ini tidak layak untuk menerima kemuliaan dan kehormatan. Karena memang dia tidak pantas menerima itu, saudara. Yang layak menerima kemuliaan, yang layak menerima kehormatan hanya Allah di dalam Yesus Kristus. Makanya waktu kita menyembah, kita datang menyembah, kita menyembah kepada Yesus yang memang layak kita sembah. Kalau tidak ada Yesus, kita tidak mengalami keselamatan dari Tuhan. Kalau tidak ada Yesus, kita akan mengalami hukuman yang kekal. Kalau tidak ada Yesus, tidak ada jaminan keselamatan buat kehidupan kita. Justru karena Yesuslah semua pertolongan Allah datang kepada kita. Karena Dia Allah yang layak menerima kemuliaan, layak menerima kehormatan, hanya kepada Dialah kita menyembah. Itu sebabnya waktu kita datang menyembah kepada Dia, baik dalam ibadah kita, setiap kita beribadah, ada pujian penyembahan, berikanlah penyembahan yang layak kepada Dia, saudara. Jangan main-main kita menyembah sambil lihat HP. Itu bukan penyembahan, saudara. Putus hubungan dengan HP itu. Putus hubungan dengan dunia luar. Kita berikan penyembahan kita kepada Yesus. Waktu kita melayani kepada Yesus kita. Jangan main-main pelayanan kita, saudara. Layani Dia dengan sungguh-sungguh. Karena Dia layak menerima kemuliaan dan kehormatan dari kita. Inilah Allah yang benar. Allah di dalam Yesus Kristus yang layak kita sembah. Mari kita bangkit berdiri. Kedua dan ketiganya saya akan lanjutkan minggu depan. Kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk masuk dalam perjamuan suci. Semua pelayan perjamuan suci saya undang maju ke depan. Kita naikkan pujian, layakkan ku hampiri tahtamu, layakkan ku memuji sembahmu. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Layakkan ku hampiri tahtamu, layakkan ku memuji sembahmu, layakkan aku di hadapanmu merasakan, menikmati hadiratmu. Layakkan, layakkan ku hampiri tahtamu, layakkan ku memuji sembahmu, layakkan aku di hadapanmu merasakan, menikmati hadiratmu. Basuh hatiku, basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari semua dunia. Hanya dengan kesucian
kesucianku berlayar, ada di hadirat-Mu Bapa. Saudara, sebentar kita mau bersekutu dalam perjamuan suci ini. Coba kita lihat hati kita, saudara. Kita mau datang dengan berlayar, supaya waktu kita makan dan minum roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan, kita mendapatkan berkat di dalamnya. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu keadaan hatimu. Tuhan tidak lihat penampilan luarmu, saudara. Tuhan tidak lihat pakaianmu. Yang Tuhan lihat hatimu pada siang hari ini. Apakah hatimu benar di hadapan Dia? Hatimu tidak ada dendam di sana. Hatimu tidak ada sakit hati di sana. Mari saudara, Dia senang melihat hatimu yang benar di hadapannya. Malam. Pelayan-pelayan perjamuan suci, lihat hatimu. Apakah hatimu benar di hadapan Tuhan? Kita mau melayani Tuhan kita yang hidup, yang layak kita sembah itu. Waktu engkau bersekutu dalam perjamuan suci dengan hatimu yang benar, mengalir berkat Tuhan di sana. Mengalir mujizat Tuhan di sana. Mengalir pertolongan Tuhan di sana. Yang menolong keadaanmu hari-hari ini. Masalah persoalanmu, Dia akan menolong engkau siang hari ini. Supaya engkau pulang mengalami kelegaan dari Dia. Ya Yesus Tuhan. Malam baturi itu. Layakkan ku hampiri tatamu, layakkan ku memuji sembahmu, layakkan aku di hadapanmu, merasakan, menikmati hadirat. Basuh hatiku, basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari teman dunia. Hanya dengan kesucianku berlayar, ada di Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali Tuhan kami datang membawa hati kami Bapa. Engkau yang mengenal hati kami Bapa. Terima kasih buat kebenaran-Mu mengajarkan kami Tuhan untuk menyembah Allah yang benar, menyembah di dalam roh. Ajar kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa. Ini hati kami Bapa, basuh dengan darah-Mu, agar kami tidak tercemar oleh dunia ini Bapa. Bapa, kalau kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, layakan kami, layakan pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, layakan kami para jemaat-Mu Bapa, agar tubuh dan darah-Mu Tuhan menjadi jawaban dalam setiap masalah kami, menjadi berkat dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya
Engkau ada, Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan menerima tubuh darah-Mu Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita tetap tinggal dalam penyembahan. Kita siapkan kehidupan kita untuk masuk dalam perjamuan suci. Cintanya dan kasihnya lebih dari segalanya. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. demi seluruh manusia. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Darah domba tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosa. Darah domba Allah. Darah domba tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosa. Darah domba Mari saudara kita bagi berdiri. Haleluya, haleluya. Dia ada di tengah-tengah kita siang hari ini. Dia ada di dalam sini. Dia ada di luar. Dia ada juga di rumah jemaat.
Pandang salibnya, saudara. Engkau lihat kasihnya yang besar. Dia korbankan nyawanya. Dia rela mati dengan cara disalib. Karena dia mengasihimu dan mengasihiku. Dia tidak ingin kita binasa, saudara. Dia tidak ingin kita mengalami hukuman yang kekal. Dia ganti dengan nyawanya, saudara. Di salib ada darah yang tertumpah. Di salib ada tubuh yang dipecah-pecahkan. Di salib ada penderitaan yang luar biasa. Dia terima itu semua, saudara. Supaya kita bebas dari hukuman Tuhan. Betapa besarnya pengorbanannya, saudara. Dia begitu mengasihi kita. Kasihlah dia sungguh-sungguh dalam hidupmu, saudara. Apa yang kau bawa siang hari ini? Kau punya pergumulan, saudara. Pergumulan hari-hari ini yang begitu berat dalam pekerjaanmu, dalam usahamu. Kau mengalami pergumulan dalam rumah tanggamu. Anak-anak muda, anak-anak mengalami pergumulan dalam sekolahnya, dalam studinya. Sepertinya kita tidak mampu secara manusia. Kita perlu kekuatan dia, saudara. Itu sebab waktu kau makan dan minum tubuh dan darah Tuhan dengan imanmu. Ada kekuatan Tuhan mengalir dalam hidupmu. Ada pertolongan Tuhan datang dalam hidupmu. Dia sumber berkat kita, saudara. Dia sumber pertolongan kita. Dia sumber pelindungan kita. Dia sumber kesehatan kita, saudara. Malam. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. darah domba Allah. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Pegang roti itu di tangan kananmu. Roti yang melambangkan tubuh Kristus. Pegang seloki yang berisi air anggur di tangan kirimu. Air anggur yang melambangkan darah Kristus. Mungkin kau merasa banyak dosa yang kau sudah lakukan hari-hari ini. Percayalah, saudara, dia adalah sumber pengampunan dosa itu. Waktu kau makan dan minum, diampuni semua dosa dan kesalahanmu. Kuasanya ajaib, tidak pernah berubah, saudara. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Minta kuasanya dinyatakan dalam hidupmu siang hari ini, saudara. Engkau pulang dengan kelegaan, karena pertolongan Tuhan datang dalam hidupmu, saudara. Dia ada di tengah-tengah kita, saudara. Haleluya. Pandang dia dengan mata rohanimu. Dengarkan baik-baik pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus dengan iman kita. Dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini sekali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum air anggur yang melambangkan darah Kristus dengan iman kita. Dalam nama Yesus. Haleluya. Malam Tuhan. Kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Dia, saudara. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Malam baturi Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Malam baturi atakana makari ala sakan kamu ala Yesus, haleluya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Tanpa Engkau kami tidak bisa hidup, Yesus, haleluya Yesus. Tanpa Engkau kami tidak mampu berjalan dalam dunia ini, Yesus. Haleluya, Yesus. Pegang kami, Roh Kudus. Pegang tangan kami, Roh Kudus. Pegang keluarga kami, Roh Kudus. Pegang anak-anak kami, Roh Kudus. Pegang pekerjaan kami, Roh Kudus. Pegang usaha kami, Roh Kudus. Pegang bisnis kami, Roh Kudus. Pegang pendidikan anak-anak kami, Roh Kudus. Haleluya, Yesus. Malam baturi. Lindungi kami Tuhan setiap hari dari COVID-19 ini. Lindungi keluarga kami, anak-anak kami dari COVID-19 ini Tuhan. Perlindungan-Mu luar biasa Tuhan. Engkaulah kubu pertahanan kami Tuhan. Engkau gunung batu kami Tuhan. Engkaulah tempat kami berlindung Tuhan. Dan perlindungan-Mu adalah perlindungan yang aman buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus. Biar nanti Uki tutup dalam doa ibadah ini. Haleluya Yesus, terima kasih Bapak. Kalau siang ini kami telah diberkati oleh firman Bapak, kami juga telah menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Ialah kami semakin hari semakin lebih baik Bapak. Berkati hamba-Mu yang telah melakukan firman Bapak, Engkau pakai dia lebih hari lebih heran Bapak. Berkati pelayanannya, keluarganya, anak-anaknya Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan Bapak. Yesus Tuhan. Tuhan. Kami akan pulang Bapak, pimpin kami dalam perjalanan kami Ya Yesus Tuhan. Kami dengan selamat Bapak. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh kembali jam-jam ibadah selanjutnya Bapak. Di dalam nama Bapa kami bersyukur. Haleluya. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus, bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan berkati. Ibadah.